Di episode kali ini, Fang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin terlibat pertarungan yang cukup sengit melawan monster ular raksasa hitam. Long Xuan pun melihat kalau Fang Han akan diterkam oleh ular raksasa itu. Namun di sisi yang lain, Fang Han pun melihat sosok Hong Yi di kejauhan. Sementara itu, di tempat yang lain, Long Xuan pun nampak panik. Dia pun berusaha untuk mengendalikan kapalnya untuk segera mungkin mendekati Fang Han. Dengan sekuat tenaga, Long Xuan pun berusaha untuk menyadarkan Fang Han dari ilusi itu. Dengan kekuatan pedang esnya, Long Xuan pun berusaha untuk menyerang ular raksasa hitam itu, berusaha untuk menjauhkannya dari sosok Fang Han. Segera, pedang Long Xuan yang berubah menjadi avatar naga es raksasa segera menyerang ular raksasa hitam. Akibatnya ular raksasa hitam itu pun menjauh dari Fang Han dan Feng Xiaolin. Momen itu pun dimanfaatkan Long Xuan untuk menarik tubuh Fang Han dan Feng Xiaolin ke dalam kapal. Lalu kapal itu pun bergegas untuk menjauh dari monster ular hitam raksasa. Sementara itu, Feng Xiaolin pun merasa bingung dengan semua kejadian itu. Namun di tempat yang lain, Long Xuan pun telah bergegas untuk menyerang ular monster raksasa itu. Long Xuan pun menggerakkan kapalnya untuk menghantam kepala ular monster raksasa itu. Namun akibatnya, tubuh Fang Han pun terpental dan jatuh. Fang Han pun terjatuh ke tubuh ular raksasa. Di tempat yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk menghindari pengejaran dari ular raksasa itu. Dia pun melihat sosok Fang Han yang merayap di tubuh ular raksasa itu. Dalam ilusi yang diciptakan oleh monster ular raksasa itu, tiba-tiba Fang Han pun melihat sosok Hong Yi di hadapannya. Untuk sejenak, Fang Han pun terpengaruh oleh ilusi Hong Yi yang ada di hadapannya. Dia pun berusaha untuk mengejarnya. Namun alih-alih mendekati tubuh Hong Yi, Fang Han pun merasakan kalau tubuh Hong Yi menghilang di hadapannya. Tiba-tiba, dia pun melihat sosok Hong Yi ada di kejauhan. Fang Han pun berusaha untuk mendekatinya. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Xiaolin dan Long Xuan pun berusaha untuk menyadarkan Fang Han dari ilusi. Lambat laun, Fang Han pun tersadar dari pengaruh ilusi itu. Namun tiba-tiba dia pun terkejut manakala dia melihat kepala ular raksasa ada di hadapannya. Ular raksasa itu pun segera ingin melahap Fang Han, namun di sisi yang lain Fang Han pun telah bersiap untuk menghindarinya. Lalu dia pun masuk ke kapal Long Xuan. Untung saja kami semua pulih dari serangan mental Raja Ular, kalau tidak kita sudah dilahap oleh ular itu, ucap Feng Xiaolin. Dengan nada ketus, Feng Xiaolin pun mengingatkan Fang Han agar tidak main-main dengan binatang itu. Di sisi yang lain, Long Xuan pun mengingatkan keduanya agar segera menyelesaikan misi ini. Namun di sela ucapannya itu, tiba-tiba monster ular itu pun muncul di hadapan semua orang. Long Xuan pun panik, lalu dia pun berusaha untuk menyerang monster ular itu. Di sela kepanikannya, Long Xuan pun berkata, "Wang Shuai telah mengamuk, kita harus segera pergi," ucapnya. Segera setelah ucapannya itu, Long Xuan pun mengarahkan kapalnya agar segera menjauh dari kejaran monster ular itu. Untuk menghindari pengejaran dari monster ular, kapal Long Xuan pun diarahkan mendekati sebuah pusaran badai. Dengan sekuat tenaga, Long Xuan pun mengalirkan seluruh energinya untuk mengendalikan kapal agar tidak terbawa oleh arus gelombang. Melihat Long Xuan yang bekerja keras untuk mengendalikan kapal, di sisi yang lain Fang Han pun berusaha untuk membantunya. Dengan kekuatannya, dia pun berusaha untuk mendorong kapal itu menjauh dari badai tornado. Fang Han yang menggunakan kekuatannya untuk membantu Long Xuan mendorong kapal, dia tidak menyadari kalau di belakangnya ada monster ular yang mengikutinya. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun tidak berhasil untuk mengendalikan kapal. Dia pun nampak marah. Lalu dia pun berusaha untuk menyerang monster ular raksasa itu. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Long Xuan, di tempat yang lain Fang Han pun berusaha untuk menyerang monster ular itu dengan pedang iblisnya. Dengan sekuat tenaga, Fang Han pun berusaha untuk mencocor dan melukai monster ular raksasa itu. Tak mau kalah dari Fang Han dan Long Xuan, di sisi yang lain Feng Xiaolin pun ikut serta untuk membantu menyerang monster ular. Dengan menggunakan senjata pedang pemberian dari Fang Han, Feng Xiaolin pun berusaha untuk menyerang ular monster raksasa itu. Namun tanpa duga, ular monster raksasa itu pun akan melahap tubuh dari Feng Xiaolin. Melihat Feng Xiaolin yang akan ditelan oleh monster ular itu, di tempat yang lain Fang Han pun berusaha untuk menyelamatkannya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu sebuah kapal yang ditumpangi oleh Yenantian dan Pen Qinwei serta yang lainnya. Di kapal itu, si Lompeng pun nampak sedang mengobrol dengan Pen Qinwei. Dia pun berkata, "King Wei, kamu tidak tahu sesuatu. Laut Cina Selatan itu sangat luas. Ada lebih dari puluhan ribu petani yang biasa. Di antara mereka, meskipun ada ribuan orang yang telah mencapai alam rahasia kesaktian,
Jika suatu saat kita bisa mengintegrasikan para budidaya yang tersebar ini, saya khawatir ini bisa dibandingkan dengan gerbang batu abadi, ada kekuatan yang saling bertarung. Mendengar itu, Pen Qinwei pun mendengus, lalu dia pun berkata, "Xiaoxi, kamu sekarang adalah murid batin. Mengapa pandanganmu masih sempit? Seorang kultivator biasa di Nanhai, sungguh suatu berkah bisa menerobos dunia rahasia kesaktian. Bagaimana bisa dibandingkan dengan gerbang batu abadi kita?" ucapnya. Mendengar ucapan dari Pen Qinwei, di sisi yang lain, Xiaoxi pun hanya tersenyum. "Aku khawatir aku bahkan tidak bisa menangkap satu batu pun dari tanganmu," ucap Xiaoxi. Di sisi yang lain, Pen Qinwei pun menunjukkan sebuah labu setan pemberian dari senior Huan Tiandu kepadanya. Dia pun menjelaskan kalau labu 7 setan pemberian Huan Tiandu ini adalah senjata dewa yang telah ditempa oleh kekuatan langit dan bumi. Pen Qinwei pun mengatakan kalau senjata labunya itu adalah salah satu senjata terbaik di dunia sihir. Dia pun mengatakan kalau senior Huan Tiandu telah berhasil menghapus aura iblisnya. Sekarang kekuatannya menjadi 10 kali lipat. Bahkan jika Anda adalah ahli kekuatan supernatural tingkat 2, tidak bisa mengatasi kekuatan ini. Mendengarkan penjelasan dari Pen Qinwei, Xiaoxi pun tersenyum. Dia pun memuji kemampuan dari senior Huan Tiandu. Di sela obrolan Pen Qinwei dan Xiaoxi, tiba-tiba Yanantian pun angkat bicara. "Saya ingat ayahmu juga seorang kultivator biasa di Nanhai, bukan? Tujuan perjalanan kami adalah pergi ke Guixu untuk merasakan mencari keabadian," ucapnya. Ucapan dari Yanantian itu di sisi yang lain membuat Xiaoxi pun kesal, lalu dia pun berkata, "Jika kultivasi biasa di Nanhai benar-benar tidak berguna seperti yang Anda katakan, mengapa kita harus membuang waktu yang tidak perlu?" ucapnya. "Bagaimana menurutmu?" ucap Yanantian sambil menyindir. "Apa maksudmu?" ucap Xiaoxi sambil kesal kepada Yanantian. Yanantian pun berkata, "Kakak senior Hua tinggal jauh di Xianmen, jadi jangan menyombongkanmu di sini. Saya khawatir, saya telah melebih-lebihkan kemampuan Anda sebagai murid sejati," ucapnya. Xiaoxi pun membalas ucapan dari Yanantian. "Ayah saya adalah ahli kesaktian tingkat 2. Dia juga orang yang ditunjuk oleh kakak senior Hua untuk dikunjungi. Bukankah sekarang giliran Anda yang melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab?" ucap Xiaoxi. Yanantian pun mendengus. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan supernatural tingkat kedua dan Qi murni? Sedikit labu sudah cukup baginya untuk meminum sepanci. Anda sendiri yang mengatakannya, ucap Yanantian. Mendengar ledekan dari Yanantian, di sisi yang lain Xiaoxi pun nampak gusar. Yanantian pun berkata, "Dalam hal ini kita tidak perlu pergi ke Pulau Buffet," ucapnya. "Mengapa tidak langsung ke Guixu saja?" Mendengar hinaan dari Yanantian, Xiaoxi pun mendengus, lalu dia pun berkata, "Apa gunanya bersikap tegar sekarang? Apakah Anda lupa telah dipukuli oleh Pang Han hingga babak belur?" ucapnya. Ucapan dari Xiaoxi itu membuat geram Yanantian. Dia tidak menyangka kalau Xiaoxi akan menggunakan nama Pang Han untuk menyindirnya. Akibatnya Yanantian pun menjadi marah. "Jika Anda punya nyali, ucapkan saja." Mendengar itu, Xiaoxi pun mendengus. "Hah, kudengar kamu hampir dipukuli sampai mati oleh Pang Han. Saya tidak tahu apa yang dilihat oleh kakak senior Wan Luo terhadap diri Anda. Habiskan banyak uang untuk memulihkan tingkat kultivasi Anda. Tapi seperti kata pepatah, seseorang harus belajar dari kesalahannya. Berhentilah bersikap sombong secara membabi buta. Tidak bisa mengenali berat badan saya sendiri dengan jelas." Mendengar ledekan dari Xiaoxi, Yanantian pun menjadi marah. Untung saja Yan Jiangkong melerainya. Dia pun berkata, "Anda kakak senior Ye diperintahkan kakak senior Wan Luo untuk bertanggung jawab di sini. Jangan mengacaukan kebersamaan untuk hal yang sepele," ucapnya. Setelah ucapannya itu, Yan Jiangkong pun berkata kepada Xiaoxi, "Reputasi Tuan Xiao tersebar luas. Kakak senior Hua memintaku untuk menunggu kunjungan. Allah mempunyai arti tersendiri. Hanya saja Tuan Pulau Xiao mengetahui bahwa Sekte Yihua mengirim orang untuk datang, namun diabaikan. Saya khawatir itu adalah kebodohan. Tidak heran kakak senior Ye merasa tidak puas," ucapnya. Di sisi yang lain, Yanantian pun berkata, "Mungkinkah ayahmu telah meremehkan kami murid dari Sekte Yihua?" ucapnya. Mendengar ucapan Yanantian, Xiaoxi pun nampak gugup. Lalu dia pun berkata, "Aku memang mengirim pesan kepada ayahku tentang hal ini. Awalnya dia akan datang untuk menyambut secara langsung. Tapi sesuatu terjadi di tengah perjalanan. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Saya tidak punya pilihan selain menanggung akibatnya. Berapa banyak orang yang mencarinya," ucap Xiaoxi. Yanantian pun berkata, "Apa yang lebih penting dari kunjungan orang-orang Yuanmen?" ucapnya. Di sisi yang lain, Pen Qinwei pun berkata, "Bagaimanapun Tuan Pulau Xiaoxi adalah penguasa sebuah pulau. Anda pasti memiliki banyak hal penting untuk ditangani," ucapnya. Ucapan dari Pen Qinwei membuat Xiaoxi pun senang. Dia pun berkata, "Itu dia, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya. Tapi ayahku sudah bersatu dengan sekelompok master di dunia rahasia.
Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh di Laut Cina Selatan. Tidak seorang pun boleh diperlakukan dengan hormat setelah melihatnya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kultivator biasa di Nanhai? Di sisi yang lain, Yan Jiankong pun berkata, Tuan Pulau Xiao mempunyai banyak sekutu, ini cukup mengagumkan. Jika kita bisa mengenal beberapa pahlawan di antara para kultivator biasa, mungkin ini dianggap sebagai peluang besar untuk perjalanan ini, ucapnya. Yenantian pun menengus, dengan latar belakang sekte Yihua saya, mengapa bertemu master di tempat terpencil ini, ucapnya. Mendengar ucapan dari Yenantian itu, di sisi yang lain, Xiaoxi pun nampak tidak senang. Aku terlalu malas untuk membuang waktuku bersamamu. Saya sungguh tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi, ucapnya. Kata-kata sindiran dari Xiaoxi itu membuat Yenantian pun menjadi jengkel. Dia pun berkata, jika bukan karena keuntungan dari kakak senior Wan Luo, Anda pikir saya ingin datang, ucapnya. Xiaoxi pun nampak menengus dengan ucapan Yenantian. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kakak senior Wan Luo, tapi kata-kata buruklah yang didahulukan. Guixu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Ayahku mungkin tidak bisa menjagamu saat ini, ucapnya. Yan Jiankong pun angkat bicara, kakak Xiao terlalu khawatir, pergi dan berlatih di sini. Ini untuk menyenangkan diri dalam kesulitan. Selain itu, kakak senior Ye dan saya memiliki cara untuk menyelamatkan hidup kami. Jika Anda ingin mengandalkan naik kelas Island Master, sebaliknya niat awalnya akan hilang, ucapnya. Mendengar ucapan dari Yan Jiankong, Xiaoxi pun melirik Pen Qinwei. Qingwei, berhentilah berbicara omong kosong kepada mereka. Saya telah menyiapkan kapal spiritual unik di Laut Cina Selatan untuk Anda. Sangat sempurna untuk mengurangi hambatan dalam perjalanan Anda. Ajakan dari Xiaoxi itu diacukan oleh Pen Qinwei. Nasib tidak dapat diprediksi. Jangan mengecewakan niat baik kakak senior Wan Luo, ucapnya. Akhirnya Xiaoxi dan Pen Qinwei pun meninggalkan Yenantian dan Yan Jiankong. Yan Jiankong pun berkata, kakak senior Ye dan kakak senior Wan Luo memerintahkan kami untuk datang, pasti ada alasannya. Saya hanya akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Ucapan dari Yan Jiankong itu membuat Yenantian pun mengingat perkataan dari senior Wan Luo. Dia mengingat perkataan dari senior Wan Luo agar Pen Qinwei dan Xiaoxi pergi ke daerah Guizhou, ditemani oleh Yenantian dan Yan Jiankong. Pada saat itu, Yenantian pun bertanya-tanya kepada senior Wan Luo mengapa mereka harus menemani keduanya untuk pergi ke Guizhou. Pada saat itu, senior Wan Luo pun menjelaskan kalau itu adalah aturan dari senior Huan Tiandu, ucapnya. Akibatnya mau tidak mau, Yenantian dan Yan Jiankong pun harus ikut serta menemani Xiaoxi dan Pen Qinwei ke daerah Guizhou. Yenantian pun berkata, mungkin saja senior Huan Tiandu dan Wan Luo memiliki suatu rencana. Lalu Xin pun beralih ke tempat Pang Han berada. Ternyata Pang Han telah ditelan oleh monster ular raksasa hitam. Pang Han pun nampak ditelan bulat-bulat oleh monster ular raksasa itu. Setelah masuk ke dalam perut ular, untuk sejenak Pang Han pun mengamati keadaan di sekitarnya. Ternyata dia terperangkap di dalam perut ular. Di dalam perut ular, Pang Han pun merasakan sejumlah gas korosif yang dapat merusak tubuhnya. Namun untung saja tubuh Pang Han kuat. Di sela pengamatannya, Pang Han pun mulai mencari sosok Feng Xiaolin. Dia pun berteriak memanggil-manggil nama Feng Xiaolin. Memanggil-manggil nama Feng Xiaolin namun tidak ada jawabannya. Pang Han pun menjadi marah, lalu dia pun mengeluarkan bilah iblisnya. Dia pun berusaha melukai bagian dalam perut dari ular itu. Pang Han pun merasakan kalau kekuatan perut ular itu dapat menyerap energi yang ada di tubuhnya. Pantas saja dia berani melahap penguasa alam spiritual magis, gumamnya. Tiba-tiba suara naga Yanla pun terdengar. Dia pun mengatakan kalau monster berusia ribuan tahun ini adalah hewan peliharaan di zaman kuno, tentu saja sulit untuk dihadapi. Setelah ucapannya itu, sosok naga Yandra pun muncul di hadapan Pang Han. Saya beristirahat sebentar, ucapnya. Mengapa kamu menyebabkan pertengkaran ini? Dengan kekuatanmu ingin keluar dari sini, hanya bisa menggunakan kekuatan korosif dari mata air kuning. Jangan menunda-nunda lagi. Menunda-nunda lagi, peluang Anda untuk melarikan diri hanya akan semakin kecil saja, ucap Nagayara. Mendengarkan penjelasan dari Nagayara, di sisi yang lain Pang Han pun bergegas untuk mencari sosok Feng Xiaolin. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Xiaolin pun tidak bisa bergerak, tubuhnya dibelenggu oleh kekuatan dari monster ular. Dengan lemahnya, Feng Xiaolin pun mencoba untuk melukai bagian dalam dari perut ular monster raksasa itu. Namun alih-alih dapat melukai bagian perut ular raksasa itu, pedang Feng Xiaolin pun malah tertarik. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun mulai merasakan keberadaan dari Feng Xiaolin. Naga Yandra pun mengingatkan Pang Han kalau kekuatannya sekarang hanya sedikit, jadi berhati-hatilah. Pang Han pun berkata, beri aku waktu sedikit untuk menyelamatkannya.
Lalu dia pun bergegas untuk menemukan sosok Feng Xiaolin. Sementara itu tak jauh dari lokasi Pang Han, Feng Xiaolin pun sangat menderita akibat energinya diserap oleh ular monster raksasa itu. Dengan lirih, dia pun tidak menyangka akan menjadi tumbal dan dimakan oleh monster ular raksasa. Dia pun sangat tidak rela kalau keadaan matinya akan seperti ini. Di sela putus asanya, Feng Xiaolin pun tiba-tiba melihat sosok Pang Han, lalu dia pun memanggil Pang Han. "Pang Han, kesinilah," ucap Feng Xiaolin. Setelah itu, Pang Han pun mencoba untuk mendekati Feng Xiaolin dan meraih lengannya. Sementara itu, di luar perut ular, nampak Long Xuan pun mencari keberadaan Pang Han dan Feng Xiaolin. Dengan sekuat tenaga, Long Xuan pun mencoba untuk menyerang monster ular itu, berharap Pang Han dan Feng Xiaolin dapat dikeluarkan dari mulutnya. Akhirnya usahanya itu tidak sia-sia, Pang Han dan Feng Xiaolin pun dimuntahkan oleh monster ular itu. Setelah diserang bagian dalam dan luar secara bersamaan, membuat ular itu pun semakin beringas. Di sisi yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk melindungi kapalnya dengan kristal es. Namun kristal es itu tidak dapat bertahan lama. Retakan-retakan pun muncul di balik kristal es. Namun di sisi yang lain, Long Xuan pun telah bersiap dengan menggunakan kekuatan pedangnya. Dia pun berusaha untuk menyerang monster ular itu. Akhirnya monster ular raksasa itu pun dapat dilukai oleh kekuatan dari Long Xuan. Setelah berhasil melukai monster ular raksasa itu, Long Xuan pun bergegas untuk mengendalikan kapalnya dan mencari sosok Pang Han dan Feng Xiaolin. Di sisi yang lain, akhirnya Pang Han pun dapat menyelamatkan Feng Xiaolin dan masuk ke dalam kapal Long Xuan. Setelah menempatkan tubuh Feng Xiaolin di tempat yang aman, Pang Han pun berkata kepada Long Xuan, "Ayo kita selesaikan dan bunuh monster ular ini." Sementara itu di tempat yang lain, monster ular yang berhasil dilukai oleh Long Xuan pun telah bangkit dan berusaha ingin menyerang kembali Pang Han dan Long Xuan. Melihat keganasan dari monster ular raksasa yang ingin menyerang kembali, Pang Han dan Long Xuan pun bersiap untuk menyerang balik. Pang Han pun langsung melesat menyerang monster ular raksasa itu. Dia pun menggunakan bilah iblisnya untuk mengobrak-abrik dan melukai tubuh dari monster ular itu. Di sela serangannya, Pang Han pun telah berubah menjadi monster serigala yang langsung menyerang monster ular. Pang Han pun langsung mencocor bagian mulut dari ular itu. Dengan kemarahannya, Pang Han pun mencoba untuk merontokkan bagian taringnya. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk membantu Pang Han. Dengan kekuatan esnya, dia pun berusaha untuk menyerang. Sebuah avatar naga es pun muncul dan langsung menyerang monster ular raksasa itu. Dengan kekuatannya, Long Xuan pun berusaha untuk membekukan. Setelah mendapat bantuan dari Long Xuan, di tempat yang lain, Pang Han pun berusaha untuk mencocor lagi kepala dari monster ular raksasa itu. Pang Han pun menusukkan bilah iblisnya ke kepala monster ular itu. Seketika, monster ular itu pun menjerit kesakitan. Selama beberapa saat, akhirnya monster raksasa ular itu pun dapat dikalahkan Pang Han dan Long Xuan.